selamat siang semuanya. Gimana hari siang Anda ini yang ya kalau di luar kan udaranya panas ya. Karena itu masuk ke dalam rumah, duduk santai, menyaksikan saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Ibu Oki Agustina. CEO apa Bu, Ibu? Ada ya pokoknya CEO saya berbagai CEO. usaha. Di CEO rumah juga. saya CEO. Oh di rumah Di juga rumah CEO ya? Ibu CEO di rumah atau ini? Saya CEO, Direktur CEO semua, operasional keuangan juga. Keuangan juga ya, oke semua. Sebelum kita ngobrol sama Ibu CEO Agustina, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana. Menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang lagi ramai kalau di dunia maya ya, selain kalau bensin naik itu bukan dunia maya ya, itu dunia nyata yang terasa maya gitu ya. Kalau dari dunia selebriti itu yang masih ramai perbincangan adalah mengenai CEO ya kan. Aku kemarin juga live itu di sosial media ya, banyak yang nanya, Kak CEO apa? Kak CEO itu apa gitu ya. Ini masih berkaitan dengan CEO. Apa sih itu? Kenapa sih orang lagi fokus sama CEO? Ya ini gara-gara perseteruan yang menyeret nama Sarwendah ya kan. Terus sama si Gio ini yang sering barengan sama Sarwendah live gitu kan. Nah kemarin itu pas lagi rame tuh beritanya, netizen banyak nanya, Gio live melulu emang CEO apa sih gitu kan. Terus Gionya jawab, dia jawab ya cek aja apa aja sih perusahaan yang terdaftar atas nama saya gitu kan. Nah itu, kenapa? Kalau itu kan sebenarnya udah lama ya. Cuman yang lagi itu ada sebuah perusahaan ini anak usahanya sebuah apa itu yang bergerak dibilang pengolahan data konsumen gitu. Dia tiba-tiba posting bahwa dia menanggapi berita yang beredar di media sosial berkenaan dengan terdapatnya berita hoax. Saudara Giorgio Antonio Chandra adalah CEO pemilik PT yang kita blur ini. Kami menginformasikan bahwa hal tersebut tidak benar. Nah, kita mau cek ya, sebenarnya emang pernah ada gitu berita bahwa si Gio ini CEO-nya perusahaan yang bikin konfirmasi ini. Kita mau flashback dulu aja deh dari yang viral kemarin, Gio ditanya CEO apa itu ya. Tapi emang dari sejak kemunculannya kan memang dia dikenal sebagai CEO gitu ya. Salah satu brandnya atau kalau nggak salah brand parfum gitu kan. Apalagi juga dia suka bikin konten-konten yang ya orang semakin yakin bahwa dia emang punya beberapa usaha. Salah satu kontennya ketika dia men-challenge ya, dia menunjukkan nih ada uang 1 miliar gitu. Kalian punya ide usaha apa? Ada nggak videonya? Coba kita lihat berikut. Sejak viral berita kemarin itu jadi banyak orang yang mempertanyakan ini CEO beneran atau enggak sih kok tiap hari live. Coba kita baca komentar-komentar netizennya ya. Bunyinya adalah, dia emang CEO, saya mantan karyawannya, nama perusahaannya PT Kejora, kadang kerjo kadang ora. Dan dia juga gabung di saham Freeport, kadang free kadang repot gitu ya. Ada yang komen kayak gitu. Ada lagi komentar netizen, coba, beneran dia itu PT personal trainer katanya gitu. Ya yang berikutnya ada lagi PT patungan. Ini ada aja ya netizen. Yang berikutnya ada lagi, perasaan kalau benar-benar CEO jarang mau ngaku dan ngomong ke publik. Masa iya jarang mau ngaku? Itu jabatan ya? Hah? Drama Cina kali yang iklan-iklan itu kan. Itu bukan drama Cina, sorry ya. Itu adalah short video yang kebetulan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Cina. Oke, yang berikutnya kita lihat lagi. Oh, mungkin maksudnya nama PT-nya PT cari tahu sendiri ya, CTS. Iya. Nah, kembali lagi ya, ini karena banyak netizen bertanya dan kemudian akhirnya jadi meragukan dia beneran CEO atau enggak sih gitu ya kan. Makanya ada sih klarifikasi dari PT itu tadi tuh, PT yang kita blur namanya itu ya. Tapi kalau kita mau fair ya, benar nggak sih si Gio ini pernah ngaku bahwa dia itu adalah CEO PT yang klarifikasi ini ya. Ada sih satu video dia itu pernah datang ke kantornya si PT yang klarifikasi ini. Tapi emang dia ngaku dia CEO-nya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Gitu. Nah setelah ada video itu ada juga yang belain. Coba kita baca yang belain. Coba baca. Mereka hanya nge-live jualan produk kok banyak hate comment ya, kasihan banget ya, mereka perlu dipertanyakan. Yang berikutnya komentarnya kita lihat. Dari komennya? Oh maksudnya nge-live di situ gitu ya. Itu klarifikasinya dia kalau di PT itu emang dia nggak pernah ngaku. Tapi sebenarnya kan menjadi pertanyaan, emang CEO itu harus apa sih gitu ya. Aku iseng Google gitu ya. Kalau UMKM itu boleh nggak sih dia punya CEO ya. Apakah UMKM bisa punya CEO? Pertanyaannya sesederhana itu ya kan, pertanyaan orang awam ya. Jawabannya adalah
menurut Google ya adalah tentu saja bisa. Bahkan dalam bisnis kecil atau UMKM, pendiri biasanya merangkap sebagai pemilik atau owner sekaligus CEO. CEO itu yang mengelola ya, direktur operasional gitu ya. Jadi kalau di perusahaan itu, owner itu bisa sekaligus CEO atau CEO-nya itu adalah profesional gitu. Setahu aku ya, dari yang aku baca di novel-novel drama Cina tetap. Terus begitu, gelar ini berfungsi menetapkan arah strategis perusahaan, membangun kredibilitas, dan sering dijadikan julukan lucu sebagai Chief Everything Officer karena harus mengurus semua hal sendirian. Karena itu aku juga adalah seorang CEO ya. Yang karena aku orangnya mengurus everything, ya urusan orang lain aja aku urusin ya. Nah udah juga, oke Agustina, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Ibu. Oke, Ibu mau pinjam bandul saya. Saya mau nanya, Ibu mau perang apa gimana? Kalau perang agak di sini, Bu. Di sini kan banduk. Ada CEO ya. Nahan-nahan biar nggak pusing ya kan. Nih kita mau nanya nih, kemarin sempat ada wawancara Keisha yang juga rame gitu ya, bahwa dia tuh sebenarnya pengen kuliah, tapi dia mau nabung dulu katanya. Betul. Supaya kebutuhan keluarga selama 4 tahun itu nggak khawatir gitu ya. Kita lihat cuplikannya nih, cuplikan wawancaranya berikut ini. Masya Allah ya Bu ya. Gimana kan belum boleh nikah lagi. Siapa? Akunya. Maka karena nggak boleh nikah lagi, maka dia bilang aku siapkan 4 tahun. Mama nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kamu lihat wawancara itu apa sih sebagai seorang ibu ya, melihat anak laki-lakinya? Iya. Sedemikian mikirinnya jauh gitu. Ya terharu pasti gitu, apalagi kan mungkin karena sudah tahu kan kecilnya gimana gitu, yang tahu perkembangan Keisha dari kecil. Dengan sedewasa ini ya aku sebagai ibu ya beruntung sekali sih. Gitu. Dia sempat ngomong nggak bahwa aku mau kuliah tapi begini? Dia memang pengen. Jadi sebenarnya ada tawaran kuliah di sini juga, cuman karena mungkin sekarang lagi sibuk syuting, jadi dia bilang, Bun, Ica nih kuliah bukan cuman mau gelar gitu, tapi Ica tuh memang mau belajar, mau fokus bener-bener. Karena aku bilang kan, ya udah Kak, kamu kuliahnya online aja. Aku sempat nyaranin kayak gitu. Jadi pengen menikmati proses memang dia belajar. Pengen nikmatin gitu. Jadi dia bilang, ya intinya aku mau kuliah benar-benar fokus kuliah. Aku nggak ngambil kerjaan, aku nggak syuting, aku kuliah gitu. Oke, itu dari kapan itu dia sempat ngomong? Sebenarnya gitu? kuliah ke Keinginan Mesir kuliah ini tuh dari 2 tahun lalu sebenarnya. Ke Mesir. Kenapa harus ke Mesir? Ini anak ini kan memang dia tuh pengen ngambil ilmu fikih. Oh, gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa dia. Iya, ilmu fikih. Iya. Dia memang pengen dalamin ilmu fikih, pengen belajar. Makanya dia pengen pilihan tuh. Ayahnya sempat nyuruh Kazakhstan kalau nggak salah. Tapi dia cari-cari yang bagus memang di Kairo. Di Kairo, gitu ya. Jadi 2 tahun lalu dia udah ngomong gitu. Udah ngomong. Ibu, kamu sendiri responnya apa waktu itu ke Aduh, dia? jangan jauh-jauh nah. karena anak aku nih, Keisha ini mau kuliah ke Mesir. Tahun depan itu nggak tahun depan, akhir tahun ini Insya Allah Sakinah mau ke Korea, sekolah di sana. Tahun depan Nasya udah punya impian ke anakmu di mana? Edinburgh. Newcastle kalau anakku. Oh, dia mau ke Edinburgh apa gitu lah. Bu, dolar 18.000 sampai. Iya, pusing gitu. Pound sterling 24.000. Jadi memang Nasya ini punya cita-citanya memang kuliahnya nggak di sini. Oke. Ini anak-anak tadi ya, mau ada yang ke Korea, ada yang mau ke UK. Ini apa? Kan Keisha bilang katanya aku mikirin buat ibu, bunda dan adik-adik. Itu apakah Keisha juga yang membiayai? Oh, enggak. Kalau untuk anak dari Mas Pasha, ada ayahnya yang. Oh, ayah sebenarnya untuk pendidikan dari ayahnya. Jadi Keisha ini sebenarnya apa sih yang dia siapin yang menjadi kepikirannya dia gitu? Lebih ke uang saku adiknya, uang sehari-hari mungkin gitu. Sebenarnya kan aku juga kan kerja juga gitu. Bukannya aku juga nggak ada penghasilan, nggak ada. Cuman Keisha tuh lebih, ya maksudnya Bunda nih kalau semua dibebanin ke Bunda, ntar Bunda harus kerja yang harus syuting pulang pagi, harus takut. Dia tuh cuma takut aku sakit aja. Itu makanya kemarin-kemarin aku ngambil stripping pun Keisha yang ngomong saudaranya langsung, Om, emak gue sampai jam 12 doang ya. Karena dia takut aku sakit gitu. Dia jagain kamu banget ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Jadi ini dia kan bikin tadi 4 tahun dia buat ya ibu dan adik-adiknya supaya ya nggak ada kekhawatiran. Terus nanti dia biaya kuliah apakah dia mau biayain sendiri atau itu bapaknya juga atau gimana? Kalau itu aku nggak tahu deh obrolan Keisha sama ayahnya seperti apa. Nih kamu cuman kayak aduh jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Kalau anak-anak pada pergi semua. Iya, ya. Ini aja Miro aja nih umur 12 tahun baru lulus SD nih.
Udah sibuk sama teman-temannya, udah punya teman sendiri. Berarti ibu saatnya cari pasangan lagi. Nggak boleh. Tapi kalau kita flashback ya, ini kan benar ya. Kita udah pernah wawancara Keisha tuh dari sejak dia kecil banget. Aduh itu tahun berapa sih? 2016 kalau nggak salah ya. Ya dia berkarir itu 2009 2010. 2009 kita baru wawancaranya sekitar ya. Tapi aku udah tahu sih dia waktu kecil kan emang kayak langsung main Pokoknya sinetron. awal-awal Rumpi juga dia udah ada di sini. Ada, dia udah terkenal gitu, maksudnya udah main sinetron, udah main apa. Ini ada artikelnya, Keisha Alvaro curhat jadi tulang punggung keluarga sejak kecil gitu. Salah satunya ketika ya dia melihat orang tuanya berpisah, dan itu dari kecil pun dia langsung kayak, wah aku nih harus do something apa gitu ya. Ini salah satu fotonya, masih kecil. Oh, ya aku pengen tahu deh, bukan itu kan dia dari kecil ya, dia kayak merasa kayak aku harus do something. Jadi mungkin dia lihat itu kondisinya kayak apa sih emangnya? Nggak, Sampai dia khawatir karena gitu. kan setelah cerai sama ayahnya itu memang ada di awal-awal tuh ada hubungan yang tidak baik. Jadi memang aku ada rumah harta gono gini ada waktu itu. Cuman karena ada satu masalah, kira aku pergi keluar rumah ngontrak sama anak-anak gitu kan. Nah, di situ dia lihat tiap bulan bundanya harus bayar kontrakan, bayar listrik, cicilan mobil gitu kan. Terus dia juga lihat bunda pulang pagi terus gitu. Bunda dari mana syuting ya. Terus satu ketika tuh ada PH nawarin, anakmu mau nggak coba? Itu belum pernah sama sekali. Gitu. Kalau aku kan balikin ke anaknya, kakak kamu mau nggak nih ada tawaran syuting? Gue bilang gitu. Boleh deh dicoba. Nah dari situ dia memang udah menikmati sih. Jadi bukan disuruh, ayo kamu harus kerja. Tapi ketika ya kan dia ada diwawancara di banyak podcast gitu, ya ketika dia cerita bahwa di masa kecil aja dia ngerasa kayak dia harus membantu meringankan beban bundanya gitu. Apa yang kamu rasain gitu, dan apa yang mungkin ada terlintas memori-memori zaman dulu? Kalau dulu awal justru aku malu lah gitu, karena ya ampun ini anak aku gitu kan, dia mau kerja bantu, cuman balik lagi aku ngambil mungkin Allah itu nitipin rezeki kan, mungkin nggak langsung ke aku tapi lewat Keisha gitu. Aku anggapnya ya mungkin itu rezeki dari Allah, dengan dia berkarir dari kecil sampai sekarang ya Allah nitipinnya lewat Keisha gitu. Dan dia kan kayak maksudnya sayang banget gitu, dan dia sangat royal gitu. Kamu nggak pernah ngajarin apa, atau itu dia nangkep sendiri gitu? Oh dia bertanggung jawab sama adeknya dimanjain. Itu sendiri. Karena ya mungkin dia kecilnya kan ya telah bercerai kan, memang dia tinggal sama aku, jadi dia pisah sama ayahnya juga kan pisah. Jadi dia ngeliat mau apa-apa nih susah gitu loh. Susah apa sih? ya kalau sampai nggak bisa makan enggak lah. Tapi apa yang mengingat yang kamu maksudnya gini, karena mungkin karena nggak dekat sama ayahnya, jadi dia lihat kalau Sakinah kan lu tinggal sama ayahnya kan, gitu. Dia tinggal sama ayahnya, jadi mau apa-apa tuh kayaknya gampang dapetin. Nah begitu dia kan jauh sama ayahnya, jadi tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu, dia harus kerja, dia harus beli gitu. Nah dia sayang sama adik, terutama Miro, karena mungkin dia ngelihat ya Miro ini sama kayak dia gitu loh, korban perceraian juga lah gitu. Nah ini anak laki yang menjaga adik-adik perempuan dan adik-adik lakinya menjaga bundanya gitu ya. Kalau nanti ibu punya menantu perempuan, apa pesan utama yang akan ibu berikan kepada menantu perempuan ibu? Pesannya? Setelah yang berikut ini. Apa kira-kira, ini kan anak yang benar-benar Masya Allah ya gitu ya. Apa kamu wanti-wanti dia, menantu perempuan kamu supaya apa nih? Jangan pernah sakitin Keisha, itu aja sih. Jangan pernah sakitin Keisha. Karena aku selalu bilang sama Ica, kamu harus sayang sama adik-adik kamu punya istri sama sayang, harus sayang juga. Kenapa? Kalau bunda, umur bunda nggak tahu sampai kapan, aku bilang gitu. Bisa juga bunda, ibaratnya besok aku meninggal, ya aku cuma bisa nitipin adik-adik sama kamu gitu. Jadi kalau untuk pasangannya harap terima adik-adiknya yang banyak ini. Oke, baiklah. Untuk pasangannya jangan sakiti Keisha dan harap terima Keisha dan adik-adik. Oke, sekarang saatnya kita dudukkan di kursi fitnah atau fakta. Silakan Ibu. Ini saya agak Ini gimana? nggak capek kok, aku bilang sama Keisha ini nggak capek kok duduk di kursi ini. Cuman ya harus menjawab aja dengan jujur ya. Betul. Jawab dengan jujur pertanyaanku apa adanya. Apakah pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta?
Fitnah atau fakta? Oke, kamu kemarin itu melakukan operasi under eye, ya kan kan udah pernah dibahas nih under eye. Karena kamu khawatir kalau mata kamu tuh sering agak hitam, agak ada kantongnya, takut disangka masih galau, makanya kamu operasi under eye. Fitnah atau fakta? Fakta. Serius? Enggak, karena dulu kan mataku kan emang jadi kalau ketawa tuh dia ada benjolan sini kan, orang-orang tuh lihat kok sedih mulu gitu kan, kayak habis nangis. Oh. Ya kalau sekarang kan lebih seger kan. Oh iya Bang. Tapi itu berkantong karena emang sedih melulu. Enggak, jadi aku tuh gagal filler dulu. Oh. Gagal filler. Jadi malah jadi mengumpul gitu ya. Apa ada benjolan di bawah mata. Coba kita lihat sih. Kan? Ini dulu begini ya. Iya. Kayak dulu lelah, kayak habis nangis, kayak lelah hidupnya ya kan. Kayak pulang pagi melulu gitu ya. Sesudah lebih ceria. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta? Oke, Agustina. Kamu melarang Keisha untuk menikah terlalu muda, ya walaupun anaknya pengen sebetulnya. Karena kamu itu gak pengen dia itu mengalami kegagalan, jadi harus menikmati masa muda. Jangan sampai seperti ibunya. Fitnah atau fakta? Fakta. Cepat ya, fakta. Saya. Ma ibu, ya kalau kita flashback nggak ada yang disesali sih. Nggak ada. Cuman kalau dipikir menikah muda itu ada apa yang kayak minusnya lah, menikah kemudaan. Sebenarnya mental sih aku yang aku takutin gitu. Mental, karena ya kalau sekarang hanya bertanggung jawab sama ibu sama adik-adiknya. Yeah. Ketika kamu menikah, kamu akan bertanggung jawab sama anak orang. Gitu. Orang. Itu kamu bisa nggak menerima dia dengan ya kalau pacaran indah-indah ya kan. Kekurangannya. Kekurangan belum kelihatan. Nah, begitu kamu menikah, kamu akan melihat ini loh aslinya dia dengan segala egonya dia, kekurangan dia. Itu kamu sanggup atau enggak? Diterima dan kemudian terus menjadi suami yang bertanggung jawab, menafkahi gitu. Makanya aku bilang ke Kisya, nanti deh yang penting kamu siap dulu mental, spiritual kamu semuanya siap baru. Jadi ilmu Karena tidak agamanya mudah, juga. karena ya aku bilang secara agama kan namanya anak laki-laki itu akan menanggung dosa istrinya, ibunya, adik perempuannya, anak perempuannya gitu. Makanya dia sekolah langsung ke Mesir. Okay. Lanjut, fitnah atau fakta? Oke. Bahwa setelah 2 tahun single, 2 tahun ya? Gak berasa ya, Bu ya? Gak berasa loh. Baru kemarin. Kamu udah gak kepikiran untuk cari jodoh atau menikah lagi karena udah bisa menikmati kemana-mana, gak perlu izin, bisa sendiri. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Kata siapa nggak perlu izin? Izin anak ya? Izinnya anak itu yang paling susah. Itu fitnahnya di situ. Enggak, kadang gini, kalau aku kan ngelihat bukannya pengen nikah lagi gatel gitu enggak, tapi kan anak-anak ini suatu saat akan punya keluarga masing-masing, akan punya kehidupan sendiri, nggak mungkin ibunya dari situ ngerecokin terus gitu. Jadi ibunya ya cuma kan namanya jodoh kita nggak tahu ya. Kalau mungkin nanti ada jodoh lagi, ya berharap yang terakhir. Tapi ibu maksudnya kan udah pernah 2 kali menikah, udah tahu bahwa menikah itu memang harus diusahakan gitu kan. Masih ada energi dan kemauan untuk mengusahakan sebuah hubungan. Kali ini saya minta diusahain aja, boleh nggak, Bang? Jadi jangan kamu yang usaha ya, dia yang usaha. Oke, lanjut, fitnah atau fakta? Oke. Salah satu tantangan kamu sebagai single parent dan single mom adalah menghadapi anak-anak kamu yang hampir semuanya adalah Gen Z. Ya, 3 Gen Z dan 1 Gen A. Iya, ayo 1 Gen A lagi ya. Oke, kita mau tebak-tebakan ya. Kamu udah ngerti nggak nih istilah-istilah Gen Z berikut ini? FOMO artinya adalah ikut-ikutan karena sesuatu yang viral. Karena takut dibilang Cooper, nggak update gitu. Betul sekali. Betul. Kalau ini emang istilahnya Gen Z nih, bukan Gen Alpha. Riz. Nggak tahu. Apa itu? Apa? Itu apa kan? Apa ini bukan Gen Z? Alpha Riz. Tulisannya gimana tulisannya? RIZZ. Nggak tahu. Ini anaknya Gen apa soalnya. Riz itu artinya adalah gampang membuat orang jatuh hati gitu ya, keren, cool gitu. Oh, nggak tahu. Okay. Mungkin Miro mainnya sama kakaknya jadi ikutan Gen. Kalau dia WhatsApp tuh ada tulisannya FR gitu. Bukan Fanny Rose ya. FR apaan? For real. Bener, sumpah lo gitu kan ya kalau nggak salah ya. Oke, baiklah. Aku juga sekali belajar ini ya. Kalau OOMVIE, ini juga kalau lagi bahasa lagi ngerti-ngerti ya. Jadi mereka tuh kalau Gen Alpha tuh ketikanya semua singkatan ya. Masalahnya Gen Alpha saya nih ya udah handphonenya udah dikunci sendiri, Bu, saya nggak boleh lihat, jadi nggak boleh baca. Oke, ini Bu Iba. OOMVIE. Apa tuh? One of my mutual friends gitu ya. Oh
Oh ya ampun, ini kamu belajar dari mana sih ini bikin skrip ya? Ghosting, kalau ghosting tahu ya, ghosting. Ibu Ghosting tahu. sering di ghosting. Saya sering nge-ghosting. Sering nge-ghosting. Yang terakhir Vita atau fakta Ibu Oki Agustina? Bahwa Keisha itu juga ternyata punya bakat terpendam yang belum terlalu tereksplor ya. Nyanyi udah, akting udah. Yaitu bakat ngedance. Aku juga agak kaget sih lihat postingan dia. Oh begini, ini Keisha lagi apa sih? Coba kita lihat videonya berikut ini. Video Keisha ngedance. Jangan sampai aku yang ngedance loh. Mana? Dari videonya Keisha. Ini kita itu kayak cuma itu doang yang dia bisa. Bukan itu doang yang dia bisa. Itu doang yang bisa kita tampilin karena dia ada bajunya. Yang lain-lain dia kayak enggak, sekarang tuh dia bukan ngedance justru. Dia tuh ngapain sih? Lagi cosplay jadi Kamen Rider. Oh, itu Ibu kalau lihat TikTok Iya. jadi Kamen Rider itu. Iya, apa yang aku lihat tuh kayak itu biar apa sih? Dia emang suka sih. Oh, iseng aja bikin konten. Jadi memang dia uang dia nih jujur abisnya tuh buat beli sabuknya, beli pedangnya yang itu harganya tuh nggak murah. Oh, jadi dia bekerja apa untuk bisa membeli hal-hal yang mungkin dulu kecilnya kan nggak main gitu. Jadi udah itu gede. beli ya. Udah gede dia beli barang-barang anak kecil. Oke, baiklah. Komentar netizen juga kita baca. Gimana kata dia? Emang ada sih cowok yang kayak Keisha ini, dia suka lagu cewek, tapi mereka tuh manly habis. Gue punya abang kandung gini juga, tapi dia suka lagu girl band Cherry Bell. You are beautiful, ya berikut ya. Padahal mukanya kayak EXO banget. Yang berikutnya kita lihat. Alasan Keisha Alvaro keluar Twice. Yang berikutnya, bukti What is Love adalah lagu semua lanang, katanya. Emang gitu ya? Dan kayak berikutnya ada lagi. Ibu pada saat dia bikin konten itu, Ibu tahu di luar? Nggak tahu itu di kamarnya itu. Aku tuh taunya dari video orang. Bon ini anak lu, Bon ini gitu. Emang Ibu nggak follow Instagramnya dia? Nggak follow, cuma maksudnya dia tuh kan kadang suka di-upload lagi sama orang kan, live-nya dia atau apa. Oh gitu. Iya, baiklah. Ini bakat turun dari bapaknya atau ibunya? Kenapa? Dua-duanya. Oke, kita akan ke bintang tamu kita selanjutnya. Nanti kita lanjutin obrolan sama Oki. Ada Dian Sudiro dan pacar barunya. Kok cepet banget ya, kita lihat dulu profil ya berikut ini. Bajunya coklat. Baik, kita sudah bersama dengan Dian Sudiro dan ini ada Mas Arif di sini. Halo. Kompak ya. Ini menarik sih karena kan kamu juga kemarin sebagai selebgram viral juga tentang ya kamu trauma dengan rumah tanggamu yang sebelumnya baru tahun lalu gitu ya. Iya. Karena mengalami pengkhianatan berkali-kali. Ini sekarang kamu sudah mulai membuka hati. Sudah ada Mas Arif di sini sampai senyum-senyum. Ini ada artikelnya ya. Move on dari masa lalu. Padahal baru tahun lalu nih aku bilang cepet sekali ya Bu. Alhamdulillah. Dian Sudiro kini berani go public dengan DJ. Komentar netizen coba kita baca ya. Apa cuma aku yang lihat laki-lakinya mirip sama mantan suaminya? Menurut Mbak Feni? Gamenya gimana? Aku masalahnya kan belum pernah ketemu sama. Oh iya. Iya kan. Tapi sih ada fotonya nggak? Coba kita lihat ya. Sini. Mirip enggak? Enggak kan? Enggak sih. Enggak mirip dari segala aspek. Enggak mirip dari segala aspek. Aspek apa aja Bu yang amat sangat tidak mirip? Satu. Dari apa ya? Kebiasaan, sifat, kerjaan, umur, banyak. Banyak ya. Oke, apa yang menurut Ibu itu penting sekali bedanya dia? Penting sehingga membuat akhirnya oke, aku pilih dia. Yang paling penting sih umur sih. Kalau yang sebelumnya kan beda 7 tahun lebih muda daripada aku. Kalau dia? yang ini kita seumur. Oh, seumur. Kenapa emang kalau lebih muda? Agak trauma dengan yang lebih muda? Iya. Karena pemikirannya jauh lebih lebih kurang luas gitu kayak. Oke. Di bulan Desember kan kita pernah wawancara ya. Aku bilang, udah ada ini nggak? Dia bilang, ya ada sih yang kirim-kirim bunga, ya kan? Dia langsung lirik loh. Ada langsung siapa itu? Coba kita lihat cuplikan wawancara berikut ini. Oke, gimana? Kamu yang kirim bunga. Ada aku, tapi memang dari yang lainnya. Bener dia bilang memang banyak. Memang beda-beda Memang ya. banyak. Bapak berapa kali kirim bunga? Adalah. Tiap bulan, tiap minggu. Enggak, kalau aku bukan tipe yang kayak gitu soalnya. Tipenya apa? Di pendekatanmu caranya gimana? Oh, kalau aku tuh jadi pendekatan ke Dian kayak aku lihat dulu nih apa yang dia butuhin. Gitu. Terus? Contoh kayak
sekarang deh kayak contohnya di rumah baru gitu kan. Terus kayak ya udah sini aku bantuin urusin bikin kitchen setnya kayak gimana, ininya gimana gitu. Lebih kayak apa yang dia butuhkan sih saat ini. Jadi kamu hadir sebagai solusi Iya. gitu Act of ya. service ya. Oh gitu. Terus berapa lama kamu mendekati dia sampai ada dia luluh? Itu Desember aja dia belum? Iya. Heeh. 2 bulan, 3 bulan ya berarti. 3 bulan. Kenalnya di mana sih? Kenalnya udah lama sih, tahun lalu kenalnya. lalu. Jadi kayak aku datang event gitu, endorsement, terus dia juga datang tapi dia nemenin. Nemenin orang. Oh, nemenin orang. Iya. Cewek cowok yang ditemenin. Cewek. Oke, baiklah. Cewek lagi. Oh, tapi kamu nggak lagi kerja? Nggak Enggak, lagi di situ nge-DJ? aku nemenin Gala. Nemenin? Sama-sama selebgram juga yang kamu Iya. temenin? Oh gitu. Oh jadi kenalan doang gini gitu ya? Iya, kenalan doang. Terus kamu kapan halonya ke dia? Kita ada ketemu di Ada event acara lagi. temen lagi ya. Pada saat dia udah pisah? Udah pisah. Terus? Terus kita ketemu lagi. Kebetulan di situ waktu itu aku show directornya event itu. Terus? Itu di depan ada Bidi. Ah ya udah aku sapa ke depan. Dari situ sapa-sapaan lagi lah. Dia nanya gimana kabar? Baik. Aku juga Tapi nanya kamu kan. duluan yang DM aku kan? oke. Oh gitu DM. Langsung dibalas nggak DM-nya dia? Enggak, besoknya ya. Besoknya benar. Besoknya baru dibalas. Apa yang membuat kamu akhirnya luluh nih? Kan setelah ya traumatis Trauma sekali. DJ gitu ya. Karena Aib ini tuh bukan kerjaan tetapnya si DJ. Jadi DJ cuman hobi, dia ada kerjaan yang lain lagi gitu. Jadi sekarang masalah profesi apa kemapanan kemapanannya dia itu menjadi salah satu hal yang penting buat Iya kamu. penting, karena kan trauma juga sama yang sebelumnya. Kamu kan orangnya gampang kasihan ya, jalur kasihan gitu. Benar lagi. sama dia ada rasa-rasa kasihan apa Kayaknya juga dia yang kasihan ke aku. Oh, gitu sekarang. Iya, karena dia Dibaliknya. yang menemukan aku ketika lagi ini ancur-ancurnya. Saling menemukan sih Iya. lebih tepatnya. saling menemukan. Dia terus apa ya? Kan ada banyak. Kenapa dia? Kenapa Iya ya? tuh, kenapa tuh? Aku bantuin Oh, tanya. iya. Kenapa dia? Karena baik. Semua juga baik ya kan. Terus pendekatannya tuh nggak modus gitu. Kalau yang lain tuh agak modus. Modus tuh gimana sih bedanya? Modus tuh kayak kita tuh kan kalau orang ngedeketin terus orang ngajak ngobrol, kita ngerasa ya ada yang beneran tulus atau yang enggak gitu. Kalau Aib tuh agak ya terlihat tulus. Terlihat tulus karena ada actionnya ya. Mungkin kalau yang lain cuma nanya udah makan belum Iya, gitu. kalau Aib tuh ngirimin makan. Ibaratnya gitu ya. Terus kalau yang lain misalkan sakit cuma ngucapin GWS ya. Kalau dia tiba-tiba depan rumahku ada obat gitu. Belajar dari mana tuh cara kayak gitulah? Dari dia, soalnya dia juga kayak gitu. Oh, dia kayak gitu. Dia juga kayak gitu. Apa contohnya? Contohnya kayak kita lagi meeting nih misalnya, aku lagi ada ketemu orang atau lagi ngerjain sesuatu, dia tiba-tiba tuh suka ngirimin makanan gitu. Kamu Itu kapan? Kapan dia ngirim makanan? setelah aku ngirim makanan juga sih. Oh. Jadi kayak ya udah kita jadi berbalas Take and imbang give gitu gitu. loh. Nggak ada yang mau kirimin aku makanan juga. Boleh. Iya, besok ya. Oke. Tadi ada panggilan sayang tuh dulu. Sekarang kamu manggil dia apa? Bidi juga atau ada panggilan sayang yang lain? Awal-awal kita ngobrol masih suka manggil Bidi sih. Karena kenalan di awal itu kan Bidi. Bidi. Waktu itu iya, waktu kenal juga aku masih ada suami ya, kamu masih punya pacar. Jadi kenalannya dia taunya aku Bidi. Jadi sekarang ada panggilan khususnya lagi nggak? Enggak ya. Tapi kamu sekarang udah nggak trauma lihat nasi? Enggak. Udah kalau masak nggak trauma? Kalau masak udah enggak. Ragu-ragu ya, masih Masih dikit. agak dikit. Jarang banget sekarang masak. Trust issue ada nggak? Masih ada trust Masih issue. ada. Jadi yang sekarang kayaknya nggak mau masakin banyak ya, takut ditinggal lagi. Oh ya, masak tapi nggak banyak. Oke, sekarang kita mau lihat dulu kebersamaan mereka seperti apa. Yang berikut ini videonya kita lihat. Oke, pasangan yang masih di butterfly era ini langsung saja kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Ini mumpung masih di awal-awal kan, boleh menyampaikan apa yang kalian inginkan ya, misalnya Dian atau Bidi, stop kurang-kurangin deh kebiasaan ini. Kamu juga bilang apa panggilannya? Aib. Iya. Aib, kurang-kurangin deh atau stop ini ya. Kita mulai dari sekarang. Siapa duluan? Kamu dulu. Kamu dulu, aku dulu. Terserah deh, kamu dulu. Kamu dulu. Aku dulu ya. Dian, stop minum matcha kalau udah tahu nanti bakal lambungnya kumat. Iya. Oke, aku Aib stop banyak kerja. Aku capek lihat kamu teleponan setiap detik, setiap menit, bahkan sambil nyetir, sambil jalan, sambil nongkrong, nelpon terus. Tapi kerjaan kan? Iya sih. Iya. Daripada dapat yang nganggil lagi. Daripada yang kayak Aku, Dian,
stop perengat-perengut Kalau karena semua itu bisa dijalani dengan bahagia. oke. Aku lagi ya, apa ya? Aib, stop makan malam karena kamu akan bisa menjadi lebih besar. Oke. Aku lagi. Dian, Ya. stop marah-marah nyariin aku kalau aku lagi bekerja. Lagi. Apa ya? Heeh. Satu lagi. Oke, Udah nyerah? Oke, baiklah. Silakan lampu dinyalakan. Sekarang kita mau main ke cap, no cap. Silakan kamu cerita satu hal tentang kamu, ya. Boleh beneran, boleh ngarang. Tapi Dian harus nebak apakah itu cerita betulan terjadi atau hanya karangan kamu semata. Oke, apa? Oke. Kamu pernah? Aku orangnya suka leha-leha, nggak suka diganggu kalau lagi waktu tidur, nggak suka diteleponin dan nggak suka capek-capek kalau mau kerja. Capek-capek kalau bekerja. Oke, nanti dia akan jawab. Itu beneran dia atau karangan dia aja? Selain berikut ini jangan kemana-mana, kita Oke, kita sudah kembali bersama semua bintang tamu kita. Oke, tadi Mas Arif, tadi kan ya. Oke, Dian silahkan tebak apakah itu sesuatu yang benar terjadi atau bohongan? Salah, karena Salah. hidup dia buat kerja. Oh, kerja. Ibu terima itu dong. Iya, terima. Suka manja-manja. Kalau perangat-perangut tadi kenapa? Nggak terima. Ibu ada plus minus ya, Bu. Kalau sibuk berarti nggak banyak waktu sama ibu. Kalau ada banyak waktu sama ibu berarti Pengangguran. Pilih mana? Oke, sekarang kita mau ngobrol ya. Ada POV nih, ada sebuah kejadian di luar sana. Apa sih tanggapan kalian nih? Berarti yang lagi ramai di luar sana ini banyak yang membicarakan mengenai hubungan ini aktor Korea sama girl band Korea ya. Suyung, SNSD dan Jung Kyung Ho. Itu 14 tahun pacaran 14 tahun. Lalu berpisah karena alasan kesibukan ya. Jadi kita baca komentar netizen dulu nih ya. Yang cowok pernah bilang di salah satu interviewnya kalau belum ada pandangan ke jenjang pernikahan. Good for mbaknya. Cowok bingung emang kudu ditinggalin. 14 tahun literally not worth it. I hope she will be married for someone who much better than him. Yang berikutnya dari komentar netizennya. Sumpah nggak expect banget. Kayak mereka udah biasa sibuk selama 14 tahun. Emang sekarang sesibuk apa sampai putusnya karena jadi putusnya alasannya karena kesibukan masing-masing. Ada lagi komentarnya. 14 tahun bisa putus karena alasan kesibukan masing-masing, punten. Selama 14 tahun kalian emangnya nganggur ya? Iya benar. Kalian dari sendiri ya, kalau dari kalian nih, kalau 14 tahun nggak nikah gitu, menurut kalian tuh apa? Kalau lihat berita ini tuh kalian ada komentar apa? 14 tahun, kayaknya alasan aja deh, ada alasan lain deh kayaknya. Kalau iya. emang kesibukan, itu benar komentar yang terakhir aku setuju. Emangnya kemarin kalian pengangguran, bukannya udah sama-sama ketemunya juga pas keadaan sama-sama sibuk. Kamu ada target nggak misalnya? Ini jalanin bareng ya. Kan ada yang arahnya serius atau ya udah kita jalanin aja. Kamu ada target nggak? Kita jalanin aja tapi ada nggak sampai 14 tahun kali gitu? Berapa tahun? Jujur waktu Aib deketin itu dia kan ngajaknya serius, terus aku kayak bilang jujur kalau untuk sekarang aku belum bisa sih karena kan baru cerai, baru pisah, masih ada trauma. Tapi mungkin nanti gitu. Kamu siap nggak? Terus Siap nggak kamu nunggu 14 tahun? Kalau 14 tahun kelamaan sih menurut gua. Berapa tahun? Aku pribadi memang ngomong sama Dian juga, kalau memang kamu masih trauma, kita jalanin dulu aja, tapi jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama tuh berapa? Ya mungkin 2-3 tahun kita 2-3 jalanin dulu tahun. santai. Biasa ngomong gitu ceweknya ya. Kebalikan. Ibu Oki, kalau ada yang deketin ibu, kita jalanin aja. Ketuaan lu 14 tahun kamu. Udah kamu cucuan banyak gue. Gitu ya. Oke, kalau ada yang jalanin 14 tahun, kalau aku oke, 14 tahun nggak kemana-mana, nggak apa-apa. Yang penting uangnya jelas kemana, ke rekening aku ya kan, supaya ya kalau sibuk ya kan ada lah hasilnya. Aduh, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah Dian. Oke, terima kasih. Sampai temen aku yang lagi nonton Zimo. Ini laki apa perempuan? Cewek. Oh, cewek. memberi semangat ya? Iya, semangat karena dia habis cerai juga. 11 tahun diselingkuin. Semangat, semoga masalahnya cepat selesai. Oke, kalau diselingkuin berkali-kali berpisah, ya kita harus bilang kalau ketika berpisah bagus. Iya. Berarti kita bisa belajar hal yang di pengalaman kita untuk menjadi lebih baik. Ya. Ibu juga ya. Kita ketemu lagi setiap hari ada acara lebih.